gimana cara bikin produk. Terus udah kayak gitu gimana caranya bikin produk yang bisa di massive apa sih di diproduksi secara massal kayak gitu. Nah, dari situ sebenarnya kayak at that time aku juga mikir, wah kayaknya kalau misalnya aku udah punya dua field ini, communication design sama industrial design, kayaknya aku bisa nyebut itu UX gitu. Soalnya UX kan pengalaman pengguna gitu. Ya udahlah, pas banget gitu. Nah, udah kayak gitu, ketika aku zoom in lagi ke telur ini, aku bisa lihat ternyata semakin aku lihat lihat mendekat tentang UX itu apa, semakin aku sadar kalau misalnya UX itu adalah spektrum yang sangat gede. Bisa dilihat di sini ada computer science, terus ini arsitektur, human factor sama ergonomics, terus di sini ada psikologi, mana ya? Pokoknya ada yang tentang content writing segala, terus udah kayak gitu. Ada industrial design, terus kayak banyak banget gitu perpotongannya gitu. Terus kayak, aduh, yang aku baru kuasain, at least bukan kuasain sih, yang aku baru mengerti hanyalah mungkin part yang di bagian sini aja gitu. Industrial design, terus sama communication design juga paling nggak semuanya gitu. Terus gimana nih, ini UX tuh luas banget gitu. First step yang aku harus dalami lebih lanjut tuh ke arah mana ya? Nah, itu kayak kebingungan aku tentang si ranah UX ini sendiri gitu, dulu. Nah, belum lagi ketika kamu lihat, ketika aku lihat job posting di LinkedIn, ini tuh kayak, ini apa sih banyak banget, ada interaction designer, UX researcher, terus service designer, behavior researcher, experience designer, UI UX designer, ini kayak so many role gitu. Sebenarnya aku harus kemana ya, kayak gitu. Jadi kayak, kalau misalnya aku bisa petain di saat itu aku mikirin apa, ini kayaknya waktu aku baru lulus deh. Kayak, imagine kita punya telur di sini, itu modal kamu doang, dan posisi kamu di situ. Terus kamu juga punya banyak uncertainty sama apa ya, kebingungan tentang career path kamu. Kayak waktu itu aku baginya, ini aku ngelompokin dua aja ya sederhananya. Dari segi expertise sama dari segi hygiene. Kayak dari segi expertise-nya mungkin kayak harus bisa UI design pixel perfect nggak ya? Terus emang riset tuh activity-nya ngapain aja? Terus ini kuanti sama kuali gimana sih risetnya gitu? Belum dari segi faktor orang-orangnya gitu. Waktu itu aku udah tinggal di Bandung sekarang, terus pindah ke Jakarta, jadi kayak orang-orang Jakarta gimana ya? Terus ini kerja bisa keterima nggak? Terus ini gajinya gimana? Bisa balik modal nggak gitu? Kayak at that time banyak banget yang aku pertimbangin dan bingung gitu di kala itu. Nah, ya bingung mau fokus kemana dan apa yang harus diambil. Udah kayak gitu, uh, jadi I take my time buat mungkin refleksi kayak internally looking at myself. Terus aku sadar ketika itu sesuatu yang sifatnya mengganggu banget buatku atau sesuatu sih yang sifatnya ngebikin aku jadi excited, itu kayaknya sesuatu yang harusnya dipahami lebih lanjut gitu. Nah, ini tuh kayak ada contoh kasus sesederhana ketika waktu itu teman-teman lagi sholat, terus udah kayak gitu, ada yang naruh sepatunya tuh kayak miring-miring gitu. Terus entah kenapa aku benerin gitu. Terus kayak, itu si Risti ngapain sih? Benerin sepatu orang gitu. Kayak, dikala semua sepatu itu uh, lurus gitu, berjajar lurus, terus kayak ada satu yang miring, terus aku benerin gitu. Terus aku juga kayak, aku nggak tahu kenapa, dan aku cuma refleks hal itu gitu. Refleks gitu. Terus udah kayak gitu, next tentang, jadi ini aku lagi cerita sesuatu yang mengganggu aku ya. Kayak dulu itu belum booming produk digital, masih transisi. Aku inget banget di mana masih belajar tentang revolusi industri, jadi ya tentang mesin uap lah, atau ya tentang mesin uap sih. Jadi kayak produk tuh ya as a product, as a physical product gitu. Terus sekarang udah
produk tuh kayak memperluas ke arah digital gitu. Nah, terus dari situ kayak apa sih yang terjadi dengan produk-produk yang udah didesain dari dulu, dari semenjak revolusi industri yang bentuknya ya lampu mah kayak gitu, lampu gitu, sampai sekarang. Terus, nah sekarang ada digital product, itu ke posisi produknya gimana ya? Produk yang dulu sama produk yang sekarang, gimana mereka bisa, apa ya, complementary each other gitu. Waktu itu, ingat nggak sih kayak ada TV LCD gitu, terus tiba-tiba ada smart TV. Lah, terus TV LCD-nya yang udah dibeli sebesar itu, yang segede 40 inch, itu mau diapain? Masa mau dibuang gitu? Nah, along the way, ternyata kayak Google invent Google Cast. Jadi kalau si Google Cast ini bisa membuat TV yang biasa aja jadi smart gitu. Dan dari sini aku percaya kalau misalnya apa ya, the line of experience yang digital product dan physical product itu harusnya blur gitu, bukan terpisah, tapi harusnya bisa interconnected antara satu sama lain gitu. Nah, udah kayak gitu, mungkin dari cerita-cerita tadi aku kayak mencoba ngejadiin tabel kali ya. Misalnya kayak, oh di sini ada things yang mengganggu aku, sama gimana caranya aku nge-overcome situation-nya. Contohnya ini cuman kayak, mungkin emang kayak kejadian sederhana di kehidupan sehari-hari ya, kayak ngelihat benda berantakan, atau ngelihat, aduh ini produk bagus kok, tapi kok dijualnya murah banget gitu. Kayak itu tuh suatu hal-hal kecil yang aku temuin sehari-hari, tapi kayaknya itu insightful buat aku untuk define my next career gitu. Nah, makanya kayak, ya ini cuma beberapa contoh aja dari sini, dari aku tahu yang aku nggak suka, dan yang aku suka, dan yang mengganggu buatku, aku bisa milih sebenarnya aku mau ngambil step yang mana ya. Udah kayak gitu, balik lagi ke lingkaran ini, akhirnya aku udah milih sih di saat itu. Terus balik lagi ke telur, jadi aku punya modal industrial design sama communication design. Ini adalah hal yang aku familiar. Terus selanjutnya adalah hal yang aku pengen understand lebih lanjut gitu, buat jadi pembekalan diri aku gitu, tentang human factor sama ergonomics. Ada yang tahu nggak ini ikan apa? Nggak tahu. Ya udah, ini ikan tenggiri. Terus udah kayak gitu, ini ada tepung tapioka. Jadi aku ngelihat komposisinya, aku punya telur, terus aku pengen dapet ikan tenggiri sama tepung tapioka. Ini adalah hal yang aku butuh selami lebih lanjut. Terus ya udah aku masak bumbu-bumbu ini, ingredients ini, sehingga ntar ujungnya aku bisa jadi UX researcher gitu. Nah, oke, dari sini kan kayak udah lumayan jelas nih, kelihatan path-nya mau ke arah mana gitu. Jadi ya udahlah, gas aja gitu. Terus udah kayak gitu, nah along the way, ketika perjalanan itu berjalan, ternyata oh seru juga ya jadi UX researcher gitu. Kalau di sini nih kayak Bu Siska bisa ditontonin, bisa masak terus ditontonin bule-bule. Mungkin kalau misalnya ibaratnya aku di sini kayak aku bisa nyicipin banyak makanan gitu. Nah, mungkin aku bisa saat jadi UX researcher aku bisa collab sama data analis, collab-nya lumayan dekat gitu, terus udah kayak gitu bisa doing service prototyping juga, terus udah kayak gitu bisa ikut terlibat sama produk iterasi, terus jalan-jalan ke rural area buat user observation, terus udah kayak gitu bisa juga ikut nge-define company ini produk market fit gitu atau enggak gitu, jadi kayak contribute di development the product itself gitu. Nah, tapi ada beberapa hal yang aku belum ngerasain juga gitu, kayak scaling UX team, terus gimana rasanya ketika produk kamu dipakai sama 35 juta user,
itu apa sih rasanya gitu. Aku belum pernah nyoba ketika itu. Terus udah kayak gitu, kalau misalnya organisasi UX-nya makin mature, makin dewasa, kayak gimana sih rasanya gitu. Nah, makanya kan ada hal yang udah aku coba, sama ada beberapa yang aku belum coba gitu. Terus, jadi di sini saatnya, I think I can give myself time buat experimenting gitu. Ini tahun 2017. Ingat banget, ini Sofyan. Di sini ada yang nggak kenal Sofyan. Jadi kayak Kenal. jadi waktu itu tahun 2017 Sofyan tuh share di Databot gitu ya di kantor Hara. Terus udah kayak gitu waktu lihat tuh pas banget tuh dia lagi present tentang riwayat pekerjaan. Kayak banyak banget gitu loh, kayak dari Microsoft terus kemana terus kemana gitu. Terus aku kayak mikir ini orang nyari apa sih, kayak bingung banget. Terus ya bingung, kayak oh banyak banget ya eksplorasinya ya. Terus at the end of the talks aku nyamperin Sofyan terus nanya, adalah sebuah pertanyaan rahasia. Terus jawaban dia kebetulan waktu itu resonate sama yang aku pikir itu sejalan sama aku gitu ya. Jadi intinya di saat itu kalau lo mau nyoba-nyoba, kasih waktu cobaannya sampai berapa lama gitu. Misalnya waktu itu kalau mungkin kayak bisa dibatasin lengthnya tuh dari umur, misalnya 30, lo nggak boleh nyoba, habis 30 lo nggak boleh nyoba-nyoba lagi gitu. Terus atau enggak kayak kalau misalnya belum dapat duit segini, berarti nggak bisa nyoba-nyoba lagi, misalnya itu contoh-contoh aja ya. Nah, dari situ apa sih yang aku coba-coba? Jadi kalau ngelihat apa ya, landscape maturity-nya startup tuh kayak ada yang masih di seed capital, artinya masih kayak baru banget, biasanya dari angel investor atau enggak kayak modal sendiri. Terus udah kayak gitu ada yang early stage yang kayak udah dapet seri A atau seri B. Terus ada yang udah lebih mature gitu ya. Ada yang udah IPO juga gitu. Nah, aku tuh kayak waktu itu question-nya even sampai sekarang masih sih. Gimana sih rasanya being designer di tiap stage of startup gitu. Jadi flashback dari awal pertama mulai masuk ke UX, maksudnya ke dunia kerja sampai sekarang, ya aku bisa simpulin aku udah nyoba di bagian sini gitu. Di yang seed capital, early stage, sama later stage gitu. Yang belum dicoba itu tuh yang IPO sama public market tuh aku belum nyoba sama sekali. Nah, terus gimana gitu setelah nyoba ini? Ini tuh kayak tadi aku bahas tentang UX maturity. Jadi pengalamanku ya, ini cuman kayak pengalamanku aja. Jadi makin mungkin bisa jadi nggak relevan, ini cuman kayak yang aku rasakan aja. Semakin kecil semakin awal startupnya, itu tuh mungkin ada possibility yang masih ada di level 1 gitu. Jadi UX itu di tahap itu even orang-orang di company itu belum tahu itu tuh apa gitu. Terus yang diutamain masih tentang cari-cari product market fit-nya atau cari produknya itu sendiri apa gitu. Jadi kayak di tahap itu masih belum aware akan UX itu apa gitu. Terus di tahap kedua, mungkin di sini udah lumayan aware, tapi masih perlu awareness tentang UX itu apa. Jadi di sini tuh kayak masih ada dibatasin apa ya, masih mungkin best practice yang masih diketahui itu hanyalah usability testing gitu. Nah, udah kayak gitu, yang ketiga tentang expertise. Di sini tuh kayak company ini tuh udah sadar kalau misalnya, oh UX itu matters loh buat produk aku gitu, produk company ini gitu. Jadi yang dilakuin tuh mungkin jadinya kayak tandeman at least tiap business unit ada UX researcher-nya kayak gitu. Nah, udah kayak gitu, yang keempat tentang centralize. Jadi kalau di sini bisa dilihat si UX itu as organisasi sendiri gitu, berdiri.
Kayak kalau sekarang kan ada finance, misalnya ada marketing, nah itu ada organisasi UX sendiri gitu. Nah, kalau di tahap ini tuh ketika apa ya, KPI-nya tuh bukan cuma KPI bisnis aja, tapi udah masuk KPI user experience juga gitu, diukur. Terus tahap 5, ini aku belum ngerasain sih, si distributed UX maturity itu kayak gimana. Nah, so far dari tipe-tipe stage of startup yang aku cobain, kayaknya di Indo itu baru sampai 3 atau 4 sih. Yang 5 aku nggak tahu, tapi yang 5 aku belum pernah cobain, tapi mungkin pernah dengar Airbnb, dia tuh at least udah di 4 sama 5 gitu. Nah, semakin, gimana ya, buat menuju dari 1 ke 5 itu bergantung banget sama company-nya itu sendiri, organisasi dari company itu sendiri. Pertama dari goals-nya, emang mau bikin experience yang seamless apa sih, kayak gitu. Terus, nah ini tentang power balance. Biasanya kalau misalnya udah ada si level kamu ngarah ke desain, itu bisa dapat buy-in sih. Tapi ya tergantung organisasinya lagi, balik lagi ya. Nah, udah kayak gitu, next-nya tentang, kan tadi udah, ekspor nih. Kayak mau, kayak, ya aku pengen gini, pengen gitu. Nah, tapi sebenarnya along the way, kamu tuh kayak, sebenarnya butuh orang yang buat jadi contoh gitu. Nah, makanya kayak, kalau misalnya kamu baru di sebuah field, itu better cari mentor. Tapi mentor itu bukan berarti kayak kamu harus ketemu orang langsung, atau kamu harus daily, monthly, interaction sama dia gitu, atau gimana. Bisa juga kayak kita, mungkin kayak kalau misalnya ada orang yang senang nulis atau kayak gimana, di mediumnya bisa juga lihat dari jauh aja. Itu juga mungkin itu sosok mentor. Nah, kalau misalnya lihat dari bukunya Maudy Ayunda, sebenarnya journey buat finding yourself itu untuk grow lebih baik, itu datangnya nggak cuma dari dalam diri sendiri aja, tapi kamu juga bisa lihat keluar, terus udah kayak gitu, misalnya kayak ada orang A gitu ya, emang apa sih karakter yang menarik tentang si A buat kamu gitu? Atau apa sih hal yang inspire kamu dari orang ini gitu? Jadi kamu kayak punya goals buat, oh kayaknya dia jago banget nih di data visualisasinya, kayak aku mau ke arah situ deh. Jadi sebenarnya journey buat finding yourself itu bukan selalu dari dalam, tapi juga bisa ngelihat sekeliling kamu, ngelihat faktor apa aja yang kamu admire dari orang lain gitu. Nah, terus yang keempat tentang following your inner compass. Di sini ada yang udah pernah nonton Social Dilemma belum? Ya, di Netflix lagi lumayan hype, terus di Instagram juga lagi lumayan hype tentang ini. Jadi ini tuh tentang apa ya? Ada cerita singkatnya, misalnya kayak ada yang aku lupa namanya, tapi dia tuh yang nemuin likes button di Facebook gitu. Intensinya dia bikin likes button itu gara-gara ngelihat ketika lo nge-like sebuah posting ini artinya bisa mengapresiasi atau brighten up orang yang nge-post gitu. Kayak jadi sebuah dukungan. Ternyata along the way si likes button itu jadinya bikin orang depresi gitu. Ketika nggak ada yang nge-like fotonya, jadinya sedih. Terus jadinya depres. Sebenarnya hal-hal itu yang tidak diintensikan dari awal, tapi terjadi gitu. Nah, udah kayak gitu, kita nggak tahu, nggak bisa predik itu dari awal gitu. Itu contoh yang tidak ada intensinya gitu. Nah, tapi along the way ada juga yang, ini mungkin sering terjadi di product payment ya. Pernah nggak sih kalian, jadi aku, ini sih, aku nemu case-nya di Indo, ada sebuah aplikasi, dia tuh sifatnya subscription. Terus udah kayak gitu, lumayan loh per bulannya kayak sekitar 400 sampai 500 ribu gitu harus bayarnya.
Terus ketika lu sekali klik tombol subscribe itu tuh kayak kalau mau berhenti itu tuh nggak bisa gitu. Jadi si usernya tetap ditagihin per bulan meskipun kamu nggak pakai produk itu sama sekali. Dan itu banyak user yang komplain tentang kejadian itu. Nah, dari internal story-nya yang aku tahu, dari bisnisnya emang direncanain biar narik keuntungan lebih banyak dengan kayak gitu. Jadi orang yang udah subscribe nggak bisa berhenti gitu. Terus itu kan kayak sesuatu yang lumayan secara etik mungkin kurang baik ya kayak gitu. Terus ada contoh juga tentang misalnya nih ya, apa ya? Terus sih kayak oh ya kalau di Belanda tuh ada ganja gitu, weed gitu. Terus beberapa orang bilang itu tuh nggak baik buat kesehatan. Ada yang bilang itu baik buat kesehatan atau buat mentality atau kayak gimana gitu. Nah, maksudnya following your inner compass, kamu tuh mau nggak sih kayak ngedesain sebuah produk, terus udah kayak gitu yang berlawanan sama inner compass kamu gitu. Kalau misalnya kamu nggak mendukung ganja, ya kenapa kamu terlibat di dalam pembuatan produk itu gitu. Jadi kayak ketika decide sesuatu untuk melahirkan sebuah produk, jangan lupa sama inner compass kamu, ini baik atau benar, terus efeknya apa ke masyarakat. Nah, aku nemu tentang, jadi ini tuh ada tarot cards of tech gitu. Ada banyak series of kartu. Terus udah kayak gitu, di kartu-kartu ini tuh kayak ada pertanyaan yang mungkin kalau misalnya at least di awal banget atau enggak juga sih, enggak selalu di awal banget. Ada pertanyaan tentang kalau misalnya tiap kartu ini ketika dibalik tuh macam-macam pertanyaannya gitu. Salah satu question-nya tentang kalau misalnya produk kamu sukses, siapa sih yang bakal tergantikan gitu. Sorry, aku minum dulu. Siapa sih yang bakal tergantikan atau enggak kalau misalnya produk kamu dipakai sama orang banyak, apa yang akan terjadi gitu. Jadi di sini tuh kayak si fungsi kartu-kartu ini tuh kayak helping you buat cari guidance atau possibility, ngelihat future possibility tentang produk kamu itu bakal kayak gimana. Tapi kan ini juga namanya juga projection. Pasti ada yang missing lah ya along the way, along the journey. Tapi ini adalah langkah yang bagus ketika untuk mempertimbangkan produk kamu di mana sih ada celah buat yang tidak etis atau nggak etis gitu, nilai-nilai yang possibly bisa jadi bahaya gitu. Oke. Nah, ini mungkin yang terakhir udah pas nih 30 menit. Yang kelima itu jangan lupa buat zoom out. Balik lagi ke si gambar PMP ini. Jadi, oke, sekarang aku punya selain awalnya aku punya communication design sama industrial design gitu. Terus nambah nih sekarang, udah lumayan ngerti human factor sama ergonomics. Terus human computer interaction juga udah ngerti gitu, udah familiar lah. Nah, tapi PMP tuh enaknya sama juga. Jadi jangan lupa di luar field yang kamu fokusin itu ada field lainnya gitu. Misalnya kalau UX tuh aku lihatnya banyak tentang project management gitu. Gimana caranya convincing, influencing, atau kayak lo harus kritikal, soalnya matter buat decision, ngaruh banget sama decision maker-nya. Terus udah kayak gitu tentang timeline management. Jadi jangan lupa buat zoom out dari bidang yang kamu fokusin banget gitu. Jadi dari aku, life is never ending trial and error process. Enjoy the ride aja. Terus, dijalanin aja gitu. Sekian dari aku, mungkin aku balikin lagi ke Rizka ya. Oke, keren banget, sumpah insightful banget.
Oke, langsung aja nih kita lanjut ke sesi question and answer. Buat teman-teman yang mau nanya, boleh banget nih ketik di kolom chat. Dan teman-teman yang tadi udah nanya, boleh nih dikirim ulang karena tadi aku sempat relog. Oke, sambil nunggu pertanyaan teman-temannya. Mana nih, ada nggak nih yang mau bertanya? Ini Kak, ada pertanyaan nih dari Muhammad Adnan Jody Pratama. Kak mau tanya, apakah kebanyakan perusahaan masih merangkap antara UX writer sama UX designer jadi satu orang? Oke, itu tentang disiplin UX ya. Jadi kalau misalnya ngomongin disiplin UX itu, tadi kan aku mention itu banyak banget, ada interaction design, terus service designer, atau kayak gimana. Sebenarnya itu tiap company itu beda-beda gitu. Kalau misalnya di Gojek ada interaction designer itu buat yang bikin motion graphic, tapi kalau misalnya di Traveloka itu interaction designer itu buat yang kayak seperti UX researcher di warung pintar. Jadi kayak kalau ngomongin tentang desain disiplin mungkin beda-beda tiap perusahaan ya. Tapi kalau misalnya aku tangkap ini tentang nulis konten sama mungkin bikin flow ya, uh, adalah orang yang sama gitu. Tergantung dari maturity si company-nya sendiri itu di stage apa gitu. Biasanya emang kalau misalnya yang baru mulai, company awal masih nyari market fit, itu kan orangnya belum begitu banyak, makanya jadinya semuanya kayak di full stackin gitu. Tapi along the way kalau misalnya company yang makin gede, terus makin kompleks produknya, itu biasanya udah jadi kepisah gitu. Ada yang ngurusin konten, copywriting, sama ada yang ngurusin tentang si bikin konsepnya, flow-nya kayak gimana gitu. Jadi kalau misalnya balik lagi mau dipisah satu orang atau enggak, lihat lagi UX maturity modelnya. Mungkin aku balik lagi ke bagian sini gitu. Biasanya kalau misalnya udah ada yang kayak copywriter atau UX writer itu udah 3-4 gitu. Si maturity company terhadap UX-nya itu gitu. Itu sih, semoga menjawab ya. Dipanggilnya siapa? Oke. Anan atau Jody? Ya. Gimana nih Kak Adnan Jody, apakah udah cukup jelas? Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya karena masih ada yang belum tanya. Terus kamu nanya deh Kak. Hehe. Boleh. Kan sebagai seorang developer yang cewek tuh, gimana nih Kak environment-nya kerja di antara para cowok-cowok tuh Kak? Susah nggak sih Kak? Mungkin kalau misalnya masalah gender, kalau misalnya di UX sendiri atau di design field itu kayaknya masih 50-50 series komparasi antara perempuan atau laki-lakinya. Yang paling kelihatan itu di front software engineer, entah itu front end atau back end, itu jarang banget nemu cewek di lingkungan itu gitu. Tapi menurutku aku nggak bisa, maksudnya aku kurang relate sama experience-nya Rizka gitu ya, atau pendapatnya Rizka, soalnya yang aku rasain itu lumayan 50-50 gitu. Antara researcher sama designer itu kayak pembagian berdasarkan gendernya sama rata gitu. Mungkin itu yang lebih susah di software engineer sih. Oke, wah itu mind blowing sih Kak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak, dari Rehan Amenata. Mau Boleh. tanya nih Kak, gimana sih peran dan hubungan seorang UX researcher dan data scientist dalam product development di suatu perusahaan atau startup? Apakah mereka memiliki role yang sama? Menarik nih. Ini aku seneng banget sebenarnya kerja sama data analis. Aku lebih banyak kerja sama data analis sih. Biasanya data scientist tuh yang bikin ini ya, apa sih namanya? Aku agak lupa. Tapi aku lebih sering bikin pemodelan gitu. Aku lebih sering kerjanya sama data analis. Jadi kita tuh kan ngomongin insight gitu. Insight itu kan ada yang sifatnya kualitatif sama kuantitatif. Nah, biasanya insight yang sifatnya kuantitatif itu kualitatif itu sesuatu yang nggak bisa diukur gitu. Biasanya, misalnya kayak kenapa pengguna ini senang dengan fitur A, itu lebih dalam dapatnya dengan insight yang dilakukan secara
dengan cara pengumpulan data secara kualitatif gitu. Soalnya kamu bisa interaksi dengan orangnya langsung, terus bisa nanya why berkali-kali gitu. Sedangkan kalau kuantitatif tuh sebuah parameter yang sifatnya berupa angka gitu ya. Nah, terus udah kayak gitu, nah data analis ini biasanya dia punya, kita tuh udah misalnya ngerilis sebuah apps, itu tuh biasanya kita udah nunjukin kayak ngukur titik-titik sebagai parameter ketika oh user ini keluar, oh user ini stay-nya lama. Jadi kayak kita kayak ada tracking-trackingnya deh kayak gitu. Nah, yang biasa bisa ngebacain itu data analisnya. Soalnya dia kayak bisa apa ya, magically ngeramu data dari kanan kiri atas bawah lah ya. Nah, terus aku dapat sebuah finding dari data analis. Nah, dari situ bisa jadi base apa ya? Base research aku selanjutnya, atau enggak aku bisa memvalidasi hipotesis aku gitu. Misalnya, kayaknya itu usernya susah ada di bagian page A gitu. Terus udah kayak gitu, dari data analisnya bisa ngelihat by data, emang iya page A banyak bounce rate-nya, banyak user yang keluar di situ. Jadi it goes both way gitu loh. Bisa jadi tentang validate hypothesis atau enggak buat cari supporting data ketika aku mau doing qualitative research gitu. Oke. Ini buat Rehan gimana nih? Udah cukup jelas atau belum? Kita anggap udah jelas ya. Kalau role-nya sama atau enggak, mungkin samanya kayak lebih ke arah insight generatornya ya, tapi cara kerjanya sangatlah beda gitu. Oke. Oke, kita lanjut nih Kak ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Kesar nih. Kan sekarang informasi di internet banyak banget nih. Ada tips gak Kak buat filtering information-nya? Konteksnya dalam hal belajar. Uh, Mungkin ini kamu mau belajar spesifik UX atau enggak? Atau kalau terlepas hal itu, uh, better kuatin di fondasinya dulu sih. Aku bisa nyontohinnya di segi UX-nya ya, dalam segi bidang UX itu. Kayak kalau dalam UX itu ada buku Don Norman yang Design Everyday Things. Itu tuh sangatlah fundamental gitu. Kayak di dalamnya tuh disebutin kenapa sih pintu rumah sakit itu nggak ada gagangnya. Terus atau pintu emergency itu nggak ada gagangnya gitu waktu masuk ke operasi room. Soalnya ketika kamu masuk operasi room, kayak itu keadaannya urgent, terus harus buru-buru. Jadi yang biasa dilakuin tuh kayak kayak ngedabrak pintunya gitu loh. Jadi kayak nggak perlu buka handle-nya, nggak perlu diputer atau diginiin, tapi bisa langsung ditabrak gitu. Dan itu sebenarnya kayak ngebantu kita buat ngelihat ke fondasinya lagi sih. Emang kamu ada di field ini tuh mau apa sih? Ya, jadi kayak kalau aku saranin better baca yang sesuatu yang sifatnya fondasi dulu sebelum ke arah praktikal gitu. Sebelum misalnya kayak, oh gimana caranya bikin pixel perfect gitu. Atau gimana caranya doing qualitative research. Tapi sebenarnya kayak lihat dulu fundamentalnya apa. Kayaknya baiknya didalamin di situ gitu. Kalau misalnya di UX, mungkin kamu bisa baca Don Norman, Design Everyday Things, atau enggak John Kolko yang Interaction Designer. Oke, gimana nih Kak Kesar udah paham belum? Oke, kita lanjut aja nih Kak ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Kak Rizky Adi Surya. Pada suatu case di mana si UX researcher ingin melakukan interview ke user untuk mengetahui problem yang mereka dalam menggunakan produk, tapi user ini tidak percaya dengan kita dikarenakan takut nanti itu adalah penipuan. Bagaimana cara kita agar si user bisa mempercayai kita nih Kak? Ini aku sering sih, terutama buat wawancara user yang customer facing. Kebetulan di Warpin aku supply facing, jadi user aku adalah internal operator di Warpin gitu ya. Kalau di luar Warpin aku biasanya customer facing. Nah, jadi gini, biasanya aku kayak pernah banget tuh waktu itu lagi
ngeblas apa ya, jadi kayak ada urutannya, misalnya kayak kita ngeblas lewat email dulu, pakai official email si company A gitu. Terus udah kayak gitu, ketika udah dapet orang yang jawabin questionnaire-nya dari si proses blast itu, terus kita hubungin satu-satu gitu. Yang mana yang mau, ya bukan yang mana yang mau sih, untuk ngejadwalin in-depth interview lebih lanjut gitu. Nah, biasanya ketika kita pakai nomor pribadi, itu tuh yang disangka penipu sih. Jadi, saran aku, better kalau misalnya ngehubungin itu bisa jadi dari UX-nya punya, kan sekarang di WhatsApp tuh ada semacam bisnis ini ya, bisnis account ya. Mungkin dari company-nya bisa inisiat pakai itu dulu dan pakai sama UX researcher-nya. Biasanya si WhatsApp itu buat customer service juga kan ya. Jadi kayak kita bisa numpang gitu. Atau enggak kita bisa nelfon pakai telepon kantor gitu. Yang emang kalau misalnya di googling itu adalah nomor resmi dari kantor itu gitu. Jadi kalau menurutku channel komunikasinya sih yang harus dibenerin, lebih ofisialkan. Oke, kita lanjut nih Kak ke pertanyaan selanjutnya. Ada Kak Sofian. Halo Kak Sofian. Eyes off. Kita, kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Ferry nih. Mau nanya nih Kak, apa sih perbedaan UI dan UX dan apa sih perbedaan tugasnya? Bedanya UI sama UX ya. Hmm, sebenarnya kalau misalnya ngomongin fundamental, designing itu tuh rendering intent. Rendering intent artinya ngerender sebuah intention. Kalau misalnya contohnya tadi di filmnya tentang sosial media, sosial apa tadi lupa judulnya, kayak ada intention baik yang emang dirender buat usernya, ada intention buruk yang emang dirender buat usernya gitu. UI sama ngomongin UX sama UI itu sama sifatnya kayak rendering intention kamu mau apa gitu, sehingga yang kamu bilang A usernya juga nangkep A gitu. Nah kalau misalnya kita balik lagi ke bentar ya, nah ya balik lagi ke sini gitu, sebenarnya user experience tuh sebesar ini gitu. User interface tuh ada di dalamnya gitu. Jadi kalau misalnya kamu ngegeneralisir UX itu adalah sebuah role, itu tuh bukan role, itu tuh spektrum gitu, dan itu gede banget gitu. Kalau misalnya ngelihat balik lagi ke LinkedIn, balik lagi ke LinkedIn, banyak banget nih, kayak ada UX designer, ada UI designer, itu tergantung company-nya. Nah, biasanya nih ya, balik lagi nih disclaimer-nya, tiap company punya definisi terhadap job desk dari role ini masing-masing gitu. Yang tadi contohnya interaction designer di Traveloka itu beda banget sama interaction designer di Gojek. Nah, ngomongin UI, itu biasanya kayak overlapping sama visual designer yang ngurusin kayak look and feel-nya, terus pixel perfect, terus handover ke developer, kayak gitu. Nah, sementara kalau misalnya UX designer biasanya, once again biasanya, itu kayak yang doing apa ya, kayak mungkin user research, tapi yang sifatnya nggak foundational. Jadi yang udah lumayan kebentuk gitu. Misalnya kalau maksud aku tuh apa ya, kayak sebenarnya stage of research tuh lumayan banyak gitu. Ada yang tentang produk iterasi, ada yang belum tahu produknya apa, terus mau bikin produk apa, itu namanya kayak foundational banget, foundational research. Terus ada yang udah sifatnya kayak lebih jelas gitu, iterasi produk. Nah, UX designer tuh di ranah yang udah lebih jelas biasanya. Yang buat iterasi produk itu selanjutnya mau kayak gimana, tapi udah ada fondasinya. Dan di situ di expect-nya biasanya buat doing apa ya, user research, tapi yang bukan foundational, sama doing concept testing, ya semacam itu sih. Ini sekali lagi aku bilang biasanya, soalnya tiap company punya common term yang beda-beda buat job desainnya masing-masing ya. Oke, gimana nih Kak Ferry? Udah cukup jelas belum?
Kita lanjut nih Kak ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Neza Yaser, katanya gini. Kak, metode UX research yang paling time efficient dan akurat menurut Kakak kayak gimana? Eh, Tergantung sih, aku bakal bilang, aduh aku nggak bawa slide-nya, tapi sebenarnya kayak user research itu balik lagi ke tadi, ada yang sifatnya foundational, terus ada yang sifatnya generatif, ada yang sifatnya evaluatif. Sorry, yang tadi UX designer itu sifatnya di evaluatif, sama di generatif biasanya. Nah, kalau misalnya yang sifatnya foundational itu yang awal banget, yang even kita nggak tahu bikin produk apa, uh, itu tuh kayak, itu mau nggak mau itu bakal time consuming sih, soalnya yang di situ tuh, apa ya, sifatnya masih kayak understanding, uncover, user need atau apa gitu, dan itu bakal, biasanya itu, enggak sih, itu pasti memakan waktu lebih lama dibanding yang generatif atau evaluatif gitu. Nah, kalau misalnya kamu ngomongin yang sifatnya evaluatif itu kayak contohnya yang kayak ada usability testing, terus apa ya, yang paling common UT sih. Terus yang kalau yang di tengah itu yang sifatnya generatif itu bisa ada kayak service prototyping atau concept testing gitu. Nah, aku mungkin fokusnya ke arah yang di bagian generatif sama di evaluatif aja ya, soalnya itu yang paling sering dilakuin di company. Dan company punya waktunya, bisa menyediakan waktunya untuk melakukan riset itu gitu ya. Yang aku saranin, tapi mungkin ini ada kelemahannya juga kali ya. Biasanya pertama itu ketika apa ya, contextual inquiry itu apa ya, kayak gathering konteks, biasanya tiap orang tuh udah, tiap role sih, hipotesis misalnya kayak PM, terus data atau apa lagi ya, ya mungkin teman-teman sekitar kamu tuh biasanya udah punya hipotesis terhadap hal itu gitu. Nah, uh, idealnya emang ketemu pertama, kayak bisa jadi 2 step. Ketemu user dulu, understanding mereka kayak gimana, terus udah kayak gitu baru after understanding kamu bikin sesuatu, let's say itu konsep, ketemu user lagi gitu. Nah, berhubung kayak sering banget kan waktu itu kayak di startup tuh kayak tight banget kan. Jadi kalau ini yang aku lagi coba terapin juga, gimana kalau misalnya kamu dari awal punya hipotesis, kamu bikin konsep, dan juga doing apa ya, kayak user research gitu. Jadi yang biasanya 2 step, pertama understanding, terus yang kedua concept testing, gimana kalau misalnya kamu langsung satuin dalam satu kali pertemuan. Jadi at the first session kamu nanya, gimana biasanya kayak gini, kayak gini, kayak gini, understanding user needs-nya. Nah, terus yang kedua, adain sesi buat concept testing langsung gitu. Jadi during one session kamu bisa dapat 2 insight. Kamu understand user-nya, yang kedua, hipotesis kamu udah tested gitu. Jadi ketika ntar, kalau misalnya ada UI designer, hands on itu ke UI designer itu udah lumayan, udah pakai konsep testing segala gitu. Menurut aku itu sih yang kayak bisa speed up the time. Cuman di situ pasti ada biasnya juga sih. Oke, gimana nih Kak Neza? Udah cukup jelas belum? Kita lanjut aja Kak ke pertanyaan selanjutnya dari Alpa. Kak, kan udah banyak stage yang dicobain. Paling enjoy di stage yang mana, Kak? Sampai sekarang masih enjoy kah di ranah UX? Masih sih. Kalau mungkin jawabannya yang paling mudah dulu ya. Masih enjoy, masih. Terus udah kayak gitu, stage yang mana, aku nggak bisa lihat uh, mana yang paling menyenangkan gitu. Soalnya tiap stage itu kayak ada challenge-nya masing-masing, dan menurutku itu learning yang berharga buatku gitu. Kayak misalnya di stage yang early early stage banget itu ya. Waktu itu aku ingat banget, even ini tuh bukan, even the company nggak understand the user itself gitu. Aku nggak ngomongin company apa, tapi kayak ketika lu punya sebuah, kayak kita harus membuat jembatan yang apa ya, jembatan dari metal gitu supaya kuat gitu. Padahal sebenarnya ada hal selain jembatan yang bisa ngehubungin sesuatu gitu. Kayak itu aku ingat banget di stage yang pertama itu, product team-nya even nggak mau ketemu sama usernya. Jadi direction-nya itu
benar-benar datang dari langit gitu. Dan itu kayak challenging banget buat aku buat, apa ya, kayak promote, UX tuh kayak gimana, manfaatnya apa, sampai, pertama mulai dari product team-nya dulu, terus udah kayak gitu, lumayan nyangkut sih ke atas-atasnya, dan kebetulan juga ada orang yang emang, eee, paham banget sama human centered design masuk, terus itu kayak jadi, apa ya, jadi sobat aku gitu loh. Itu lumayan susah di stage pertama gitu. Terus yang di stage, berikutnya itu tentang defining UX tuh apa di company dia gitu, di company yang stage itu gitu. Itu juga susah. Kayak, apa ya, more into stakeholder management kalau yang di company ini. Nah, yang ketiga, eee, yang udah lebih mature, gimana caranya, apa sih, kayak itu yang company yang lebih mature itu kayak udah punya specific role gitu. Misalnya kayak, oh ada UX writer, ada apa gitu. Terus dari situ gimana caranya kita bisa bikin experience yang lebih koheren gitu. Karena makin scale company-nya itu tuh makin potensiali buat nggak connect antara satu sama lain tuh makin banyak gitu loh, dibanding company yang lebih kecil. Jadi aku nggak bisa lihat mana yang lebih favorit karena tiap company itu ada challenge, tiap stage itu ada challenge masing-masing gitu. Gitu sih. Dan yang aku cari emang challenge-nya itu gitu. Oke. Kita lanjut aja nih Kak ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ini kayaknya kita gabung aja ya Kak ya. Ini Boleh, dari boleh. Kak Sofian sama Febri. Pertanyaan dari Kak Sofian, di masa pandemi ini bagaimana caranya melakukan user research? Kan PSBB kan? Terus Hmm. dari Kak Febri, pertanyaannya dalam konteks metodologi penelitian, apakah kerjaan UX researcher sama tugas akhir kuliah terasa sama? Oh itu, ya, ya, ya. Yang dari Sofyan dulu ya. Uh, Sebenarnya kayak uh, waktu pandemi gini emang susah banget sih ketemu usernya. Apalagi buat segmen yang apa ya? Yang aku bisa bilang belum begitu aware sama teknologi, terus kayak jam kerjanya itu tidak menentu, itu kayak susah banget. Apalagi kalau misalnya kita belum punya kayak foundationalnya sama sekali buat connect ke user tuh via apa aja gitu. Itu sangatlah susah gitu. Even kayak tim aku sekarang yang di Warpin juga berhubung kita kontaknya ke end user ke mitranya langsung, itu sampai sekarang masih masih susah. Itu kayak masih struggle. Yang aku tahu caranya itu pertama, apa ya, kayak ini bukan dari Warung Pintar aja, tapi ada dari teman-teman aku. Kalau misalnya kamu susah banget, maksudnya kayak di sebelum pandemi aja udah susah gitu ya, apalagi setelah pandemi lebih susah. Jadi kayak mapping siapa aja sih sebenarnya yang interact langsung sama si end user ini gitu. Misalnya kayak sales atau kayak gimana. Jadi kayak kita bisa utilize apa sih dari sales itu. Nah atau enggak, itu kan kayak kalau misalnya ada orang yang overlapping langsung sama usernya langsung. Nah atau enggak minimize, mungkin gini sih, kayak di masa pandemi ini kan kita juga concern soal kesehatan atau personal safety kita ketika bekerja. Bisa juga ada nggak sih, nah mungkin kayak stakeholder alignment, ada nggak sih project-project yang kayak bisa dilakukan secara remote gitu. Kalau misalnya sifatnya yang kayak understanding usernya langsung, yang sifatnya misalnya foundational atau kayak gimana, itu susah banget buat dilakuin sekarang. Ada nggak sih project yang buat yang bisa dilakuin secara remote gitu? Soalnya kan sekarang banyak banget tuh ada platform Maze, terus ada apa ya? Mungkin bisa ngakalin WhatsApp juga gitu. Nah jadinya tuh platform buat remote tuh lumayan banyak, cuman balik lagi intention kamu buat conducting user research itu bagian apa gitu. Soalnya kalau misalnya udah field observation itu kayaknya udah mulai nggak mungkin gitu. Jadi kayak kalau menurutku yang pertama prioritasin dulu yang bisa dilakuin remote observation gitu. Kayak UT itu bisa banget lah. Perangkatnya bisa dari WA, terus udah gitu
kamu moderate sama maze itu juga bisa gitu. Ini tuh common dilakuin. Terus udah kayak gitu, apalagi ya? Kalau misalnya hubungan antara company sama usernya udah baik, aku bisa bilang baik itu dari Gojek ya. Gojek tuh cepet banget dapat datanya kayak even kayak beberapa menit pertama ketika kamu ngeblas suatu kuesioner itu tuh menit hitungannya menit doang ya. Itu bisa jadi kayak parameter ini blast survei kamu tuh, blast questionnaire kamu tuh sukses banget atau enggak. Mereka manfaatin push notification gitu. I think yang buat remote interview baru itu aja sih yang praktikal buat yang aku alami dan teman-teman aku ceritain gitu. Tapi dari teman-teman etnografi juga sebenarnya ada beberapa metode yang apa ya disebarin juga sih buat menghadapi masa pandemi ini gitu. Mungkin ntar aku share linknya di sini kali ya, atau ke Sofian langsung. Tapi so far yang aku lihat paling praktikal itu yang tadi sih, dari si pakai WA, telepon, atau telepon biasa juga, atau enggak pakai mail sih. Tuh, oke. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak ya. Boleh. Ini ada pertanyaan dari Ilham. Kak, selama Kakak sudah berada di bidang UX di beberapa perusahaan, apakah UX memang hanya untuk bidang IT? Maksudnya konsep-konsep seperti iterasi, berdasarkan data, dan lain-lain. Terus kalau ada di luar IT itu kayak gimana, Kak? Terus boleh minta tolong tulisin itu tadi nama buku yang recommended, gak konsen dengarnya. Tapi Ya. BTW tadi ada 2 pertanyaan ya dari Sofian sama oh iya Kak, dari Kak Febri. ya Iya. Oke, Jat, yang Kak Febri dulu aja dulu, Kak. yang Febri itu ini ya Tentang tentang konteks best metodologi. apa ya metodologi. Ya. Jadi sebenarnya waktu aku uh, waktu aku S2 aku tuh menggunakan studi kasus UX yang di kantor pertama aku buat studi case di S2 aku sih. Terus udah kayak gitu itu bisa banget berkaitan. Jadi kalau misalnya S1 kan fungsinya, aku agak lupa ya. Jadi kalau misalnya S2 itu fungsinya kayak apa ya? Kayak ada teori, terus kamu ini di desain ya tapi ya di kampus aku ada teori terus kamu kayak nyoba ngukur sesuatu pakai teori itu gitu. Dan itu bisa banget kayak waktu itu aku pakai metode rapid iteration testing and prototyping gitu. Itu juga banyak lah metode-metode lain dan itu bisa dibilang scientific gitu. Jadi apa yang dilakuin di kerjaan itu bisa dipakai buat studi kasus di kampus gitu. Terus udah kayak gitu kalau misalnya industrial design, junior-junior aku banyak yang ngedesain tentang wearable teknologi. Jadi bisa banget lah, bisa konteksnya disamain gitu. Metodologinya juga sama. Oke. Oke, lanjut Kak ke pertanyaan si Kak Ilham. Oh, nama bukunya. Iya. Tulisin nama bukunya. Terus ada yang exposing magic of interaction design. Kalau misalnya kamu mau ke research, baca Just Enough Research. Erika Hall. Ya, itu sih. Tadi ada yang mention tentang Don Norman kan? Nah itu, kayak better baca yang Don Norman dulu deh. Oke. Ini Kita aku nge-reply-nya ke Palembang Digital lagi, bukan ke everyone. Sip. Oke deh. Kita lanjut aja ya Kak ya.
Ya. Ke pertanyaan Rizal WP. Kak, boleh tanya lagi nggak, Kak? Mau tanya bagaimana langkah-langkah awal untuk yang masih awam UX untuk bisa be better dalam UX design dan agar cukup siap untuk memasuki dunia kerja dalam bidang UX. Terima kasih, katanya. Oke, mungkin Rizal yang tadi sih, kayak kamu sekarang kalau misalnya dilihat lingkaran ini, kamu ada di part yang mana sih? Kayak based on your interest, sekarang kamu ada di part yang mana? Terus udah kayak gitu, atau enggak ini cuman kayak keilmuannya aja ya, tapi bisa jadi juga kayak kamu mapping, kamu suka di mana sih? Kamu sekarang uh, posisinya itu menguasai apa gitu. Maksudnya kayak yang kamu senangin apa, terus sudah kayak gitu, buat berhubung UX itu spektrumnya gede banget, jadi yang kedua, cari yang kamu gemar itu apa gitu. Misalnya kayak tadi, kayak aku nggak suka lihat yang berantakan, terus udah kayak gitu ada yang tentang human-nya, jadi kayak asalnya aku di bagian sini, terus sama di sini pengen nguatin ke arah human factor ergonomic, kayaknya lebih kuatin di situ dulu deh. Maksudnya uh, masalah dunia kerja itu emang sih ada beberapa requirement yang jadi andalan UX field gitu ya, kayak at least bisa bikin flow, terus bisa user research gitu. Ya mungkin bisa mulai membaca dari situ. Tapi aku saranin kamu mulai dari yang interest kamu dulu gitu. Soalnya itu akan membawa pembelajaran kamu tentang diri kamu, tentang path yang bakal kamu pilih seterusnya gitu. Instead of nurutin industrinya mau ke arah mana, kayak gitu. Terus sih kalau dari aku. Oke, gimana nih Rizal? Udah cukup jelas ya? Ada pertanyaan lagi nih, Kak, dari Kak Ferry. Mau nambah lagi katanya. Kak, kalau tahan sebuah project itu masuk ke developer atau engineer itu seperti apa? Tahapan maksudnya. Kan ya. Ya. Uh, jadi aku mungkin nggak begitu tahu ketika udah sampai ke engineer-nya. Jadi yang aku mungkin ceritain sebelum sampai ke engineer itu apa aja prosesnya gitu. Ini balik lagi nih pengalaman aku pribadi, based on pengalaman pribadi. Jadi pertama product team-nya kayak define emang kita mau meningkatin apa gitu. Secara KPI atau enggak ada target, ya pokoknya tentang target bisnisnya mau nge-reach apa gitu. Nah, udah kayak gitu dari UX-nya kayak ngelihat oh oke, arahnya ke situ, perlu di-challenge atau enggak itu goals-nya gitu. Siapa tahu yang sebenarnya mau dicapai itu A, tapi sebenarnya solusinya ke X gitu, kayak jauh banget gitu. Atau kenapa ke arah situ. Jadi kayak dari UX-nya makanya penting banget punya skill atau ngelatih skill critical thinking, soalnya kayak itu sering banget kejadian. Biasanya yang kalau misalnya dari si levels terus diturunin ke produk itu kayak udah melalui sebuah tahapan translasi gitu. Kamu nggak tahu brief awalnya kayak gimana gitu. Biasanya udah jadiin solusi sama PM-nya. Nah, makanya sebelum orang UX-nya yang melanjutkan lebih lagi, better di challenge dulu, ini kenapa kayak gini, terus udah kayak gitu, emang apa goals-nya, success metric-nya, dari lo kebayangnya apa gitu. Nah, udah kayak gitu, pokoknya tugasnya UX di sini lebih ke arah make sure kalau misalnya goals-nya itu worth to solve deh. Soalnya kan kadang-kadang ada nih, kayak waktu dulu kayak ada pernah dapat project yang even user lo tuh nggak ngomongin motor sama sekali, kenapa solusinya harus jual motor gitu. Kayak itu aneh banget lah pokoknya waktu dulu pernah dapet yang kayak gitu. Terus udah kayak gitu, pokoknya deep dive langsung, deep dive lebih ke product team-nya, sehingga ketika udah masuk ke UX itu tuh adalah sesuatu yang worth to solve at least itu gitu. Terus yang kita lakukan tuh apa? Doing riset. Emang riset buat apa sih? Riset tuh kayak aku bisa bilangnya kayak meminimalisir kegagalan. Jadi ya potensi gagal tetap ada gitu. Tapi at least dengan kita tahu mapping
mapping out di ekosistemnya kayak gimana, mungkin kita bisa lebih tajam ngarahnya kemana. Sorry, ini abstrak banget ngobrolannya ya. Nah, dari situ, dari situ kan perannya meminimalisir kegagalan, terus kita cari tahu lebih lanjut, apa aja sih yang kira-kira bisa jadi diadaptasiin ke produk kita gitu. Nah, udah dari situ, make sure ketika kita bikin, misalnya solusinya adalah sebuah tampilan ya, diaplikasikan dalam sebuah tampilan. Jadi, kalau dari aku idealnya, yang udah dikasihin ke engineer adalah sesuatu yang sifatnya tested gitu. Jangan ngasihin ke engineer yang belum dites sama sekali gitu. Either itu research, by concept testing, atau enggak by usability testing gitu. Jadi, pokoknya sebelum sampai ke engineer itu harus udah tested banget gitu. Sehingga engineer tuh, itu kan another process of, apa ya, kalau dari UI designer-nya dapat sesuatu yang sifatnya high fidelity banget, pixel perfect gitu. Nah, kalau misalnya udah sampai engineer, itu kayak even itu udah jadi functional gitu, udah jadi sebuah sistem gitu. Imagine kalau dari awal itu udah nggak tepat, berapa kerugian yang kita alami atau kita rasain sampai ke engineer gitu. Udah misalnya kayak di proses product team-nya kayak 2 minggu gitu. 2 minggu dibagi tiap orang berapa waktunya, terus salary per month-nya apa kayak gimana, terus ke engineer. Jadi kayak kalau misalnya ngasih sesuatu yang belum tested itu kayak kemungkinan failed-nya tuh bakal lebih ngerugiin perusahaan sih. Jadi kalau aku bisa ngelihat ngasihin sesuatu ke engineer tuh view-nya dari situ sih. Gimana caranya aku ngasihin konsep atau sesuatu yang tested sehingga itu tidak begitu merugikan atau akan meminimalisir kerugian company-nya gitu. Dan engineer-nya juga udah tahu kalau misalnya ini tuh di user-nya kayak gimana, impactful atau enggak, user-nya bingung atau enggak gitu. Jadi kayak kita punya pertanggungjawaban buat make sure bahwa produknya yang mau di-develop itu at least useful buat si user-nya gitu. Itu sih, I think itu cukup buat engineer-nya. Kalau misalnya engineer-nya nge-crafting sesuatu yang nggak berguna kan, atau tidak tepat sasaran kan sedih juga gitu. Oke, gimana Kak Ferry? Udah cukup jelas ya? Kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih Kak. Ya, jelas. Yeah. Dari Kak Nanjodi, dia mau nanya lagi, katanya kalau jurusannya nggak searah sama materi UX, harus punya sertifikasi UX fundamental kah? Terus dia bilang lagi katanya, usernya itu siapa aja Kak? Sampling kah? Gimana? Kalau nggak ada sertifikasi, Ya, kalau jurusannya nggak searah, harus punya sertifikasi UX fundamental dulu atau enggak? Nah, Terus dia yang nanya, kedua maksudnya user itu siapa aja, Kak? ya, Sampling kah? Oke, mungkin yang pertama dulu kali ya. Kalau yang pertama, aku rasa itu nggak, kalau kamu mau terjun ke UX nggak harus punya sertifikasi. Tapi yang aku saranin kayak kamu bisa jadi doing freelancing gitu ya. Kayak terjun-terjun yang mungkin pertamanya dulu aku startnya pakai bantuin temen lah, yang sifatnya bantuin kayak nggak dibayar atau kayak gimana gitu. At least di situ aku ngelatih craftsmanship aku as a visual designer atau as a UI designer gitu. Jadi perbanyak portofolio sih menurutku. Kalau misalnya nggak ada project kayak gitu, kamu bisa start dengan kayak aplikasi apa sih yang kamu sering pakai tapi pengalaman jelek banget, atau pengalamannya, aduh gue nggak suka banget gitu. Kayak cobain redesign apps itu gitu. Kayak cobain bikin independent study case, kamu coba doing user research, nanya ke papa mama atau ke nenek kayak gitu, bisa nggak pakai aplikasi ini, apakah ini tepat, desainnya seperti ini gitu. Kayak ya bisa jadi kayak ngerjain project-project yang sifatnya inisiatif dari pribadi kayak gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, usernya itu siapa aja, Kak? Sampling kah? Aku belum, mungkin tentang, ini benar nggak sih kalau aku rephrase, cara milih user kayak gimana? Oh,
user yang di research itu tadi maksudnya, iya. Jadi, tergantung nih, kamu mau doing kuan atau kual gitu ya. Aku nyebutnya kual aja ya, soalnya kalau kuan itu kayaknya aku belum terlalu banyak di arah situ. Lagian kalau misalnya ngomongin kuantitatif itu banyaknya hubungannya sama statistik ya, dan aku masih harus belajar banyak di situ. Biasanya kayak gini, kalau misalnya kamu ngomongin etnografi, research, dia rekomend, jangan terlalu luas. Jadi gini, kita tuh kalau di kualitatif research itu, dari mana ya jelasinnya? Ada yang namanya human centered design. Terus ada yang ada yang namanya kualitatif yang nerapin human centered design. Terus udah kayak gitu ada yang namanya market research. Yang biasanya market research lebih ke arah kuannya, kayak market size-nya berapa. Terus udah kayak gitu, ya it's all about number gitu ya. Nah, yang aku bahas di bagian sini yang tentang user research yang pakai metode human centered design yang mostly itu kualitatif. Sebenarnya yang kita cari utamanya di situ tuh cari sebuah apa ya, inspire sebuah inspirasi gitu. Makanya kalau kamu pernah dengar terms apa ya, extreme user, nah jadi bisa jadi gini, kamu bisa nentuin kayak company kamu tuh fokusnya ke mana ya, misalnya kayak ke orang-orang yang punya aplikasi atau media sosial deh kayak gitu. Nah udah kayak gitu berarti itu kayak most of your target user itu orang-orang itu gitu. Tapi ada juga orang-orang yang nggak pakai media sosial sama sekali gitu. Nah itu namanya extreme user. Nah kamu tag mungkin big chunk di sini di yang main target kamu, tapi kamu juga ambil yang di paling ekstrimnya gitu. Nah kenapa kayak gitu? Supaya kamu bisa dapat karena fungsinya buat cari inspirasi, kamu bisa dapat pattern dari target kamu yang emang dituju dari awal sama yang ekstrim gitu. Jadi kayak kelihatan, ternyata apa ya contohnya? Ternyata yang produk kita biasanya digunakan untuk menghitung. Tapi kalau misalnya sama extreme user itu dijadiin buat catatan pribadi gitu. Kayak bisa nge-uncover potensial-potensial behavior yang kayak yang sebenarnya kamu nggak kepikiran sama sekali gitu. Dan itu sifatnya bisa jadi menginspirasi produk yang kamu bakal buat. Mungkin singkatnya kayak gitu kali ya. Oke. Gimana nih, Kak Ananjodi? Apakah udah cukup jelas? Kayaknya udah ya. Oke deh guys, jadi itu dia sharing session kita malam hari ini. Terima kasih banyak buat Kak Risti yang udah menyempatkan waktunya untuk sharing sama kita yang so insightful. Nah, buat teman-teman nih yang mau dapat event atau sharing yang serupa, jangan lupa buat pantengin terus Palembang Digital dan jangan lupa buat jadi membernya Palembang Digital. Gimana caranya? Caranya mudah banget, tinggal cari aja websitenya Palembang Digital, palembangdigital.org, yaitu tinggal klik join sekarang atau cari Instagramnya Palembang Digital, Palembang_digital, terus kalian tinggal klik link di bio Palembang Digital. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Jangan keluar dulu karena kita mau foto bareng. Saya Rizka undur diri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, buat teman-teman nih, langsung aja hidupin kameranya karena kita mau foto bareng. Yuk dihidupin kameranya. Ayo, silakan teman-teman, silakan dihidupin kameranya. Nah, ini teman-teman yang lain. Oke, silakan hidupin ya kameranya. Oke, admin udah siap kan? Oke, Rizka bakal ngasih aba-aba, admin yang bakalan take the picture. Langsung aja. Ayo, pose. 1, 2, 3. Asik. Oke, Ya. lanjut. Lanjut, Kak, lagi.
Oke, pose. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di event Palembang Digital yang selanjutnya. Mmm, Kalau mau nanya-nanya lebih sama Kak Risti boleh banget nih. Tapi caranya join dulu Palembang Digital ya. Oke. Thank you, Ariska. Thank you, teman-teman semua. Ya, thank you Kak Risti. Thank you teman-teman semuanya. See you in another event, oke? Bye. Bye.